Oke teman-teman ya, kali ini kita mau cerita-cerita santai aja mengenai desain baru Rogi ya. Karena banyak juga kita yang aku lihat komen-komen teman-teman pada banyak suka desain lama gitu kan. Ya sebetulnya sih kita merubah desain seperti ini bukan tanpa alasan gitu. Yang pertama itu kita memang merubah desain ini karena kita pingin suasana baru gitu kan. Pingin gimana sih rasanya kita punya di dalam mobil tuh kita punya ruang santai gitu, tidak monoton dengan tidur aja di dalam tuh kan. Karena memang desain lama itu memang dia itu lebih lebih mengutamakan tempat tidur untuk istirahat gitu kan. Jadi kalau memang kita perjalanan jauh, kita istirahat kita lebih cukup gitu. Cuman selama ini yang kami jalani memang desain lama itu tuh membosankan gitu ya, membosankan gitu. Kita hanya bisa tidur baring, untuk menikmati santai di dalam mobil tuh susah kita. Jadi menang itu ketika kita istirahat aja, istirahat terus anak-anak pun sebetulnya bosan ya, selama di perjalanan tuh dia tidur aja itu bosan itu sebetulnya. Makanya itu kita udah lama juga pingin merubah desain Rogi ini. Nah, sebetulnya desain baru Rogi ini pun belum sempurna juga. Masih banyak kekurangannya. Karena waktu itu tuh kita mendesainnya tuh terlalu cepat ya. Terlalu cepat. Harusnya kita kalau pingin mobil itu tuh sesuai dengan spek kita, kita harus mendekornya itu pelan-pelan. Tidak bisa langsung wow jadi begitu kan. Jadi ketika jadi begini nih, apa yang sudah terlanjur dibikin atau yang tidak kita ingini tidak bisa lagi dirubah gitu kan. Bisa cuman membutuhkan biaya lagi dan waktu gitu. Bagusnya kita desain itu sedikit akhirnya jadi sempurna begitu ya. Jadi nih desain baru ini nih belum sempurna teman-teman ya. Masih banyak kekurangannya. Kita masih uji coba dulu. Jadi desain baru ini udah jadi kita bikin. Ini kita bawa touring dulu. Apa kekurangannya, apa minusnya, apa plusnya, itu nanti akan tahu dan akan dapat kita rasakan setelah kita menjalaninya begitu. Ingat dulu kan teman-teman kan, yang desain lama Rogi dulu, yang tempat tidur dulu itu berapa kali upgrade itu? Ada sekitaran 3 kali ya. 3 kali waktu itu pindah TV-nya di sini ya. Di samping ini waktu itu TV-nya terus berubah kemarin karena susah untuk menonton gitu kan. Karena kan kalau seandainya di samping dianggaplah di sini ya. Kalau di samping ini kita kita bikin TV-nya, kita akan kesulitan untuk menonton gitu karena ke samping posisinya. Makanya kita pindahkan lagi kemari ke sini. Nah, terus dari sini bertahan dia karena posisi sini ini memang pas untuk TV gitu. Karena selain untuk pengambilan video dari belakang ke depan itu bagus gitu kan. Nah, yang untuk di sini kan kemarin lemari itu ya teman-teman ya. Lemari dan di belakang ini nih tempat penyimpanan juga barang-barang. Nah, lemari ini kita tambah, kita upgrade lagi. Pokoknya kemarin itu yang desain lama itu ada berapa kali upgrade. Nah, ini baru upgrade terbarunya Rogi. Sampai ke plafon pun kita ganti kan. Nah, ini kendalanya kan kemarin di panel surya di sunroof bocor. Dan ini belum kelar semuanya, masih ada kebocoran sedikit. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi kenapa desain ini begini kami bikin? Karena ini memang ini ketebalan ya teman-teman ya. Ini aja jarak dindingnya ini aja ada sekitaran sejengkal. Sebetulnya bisa kita. Kemarin saya mendesainnya itu saya meminta ukuran dinding ini tipis, tidak tebal. Cuman mungkin dilihat dari segi pembuatan itu tidak memungkinkan ini untuk tipis karena di situ ada blower AC. Sebetulnya bisa. Karena blower AC sampai di sini, dikerat di sini bisa sebetulnya.
Hanya saja pengerjaannya yang rumit gitu kan. Jadi makanya dibikin tebal begini. Sebetulnya nggak sempit. Ini nggak sempit teman-teman ya. Ini udah kita tes tempat tidur ini. Dan ini nyaman. Nyaman. Nah, ini bisa teman-teman lihat kan bawahnya ini. Ini lapang ini. Jadi kita bisa selonjoran kaki ke dalam. Nah, ini untuk tempat tidurnya ini udah kita kasih krek ini supaya untuk penahannya itu. Jadi ini memang kenapa dibikin bangku ke kiri ke kanan, memang untuk penopang dari si kayu ini. Nah, si kayu ini penopang ya. Ini kemungkinan bakalan berubah lagi nanti ini konsepnya teman-teman ya. Bakalan ada ditambah lagi nanti. Jadi ini memang konsepnya kita nggak bisa menciptakan suatu camper van itu secara sempurna. Nanti setelah jalan kita baru tahu apa yang kurang dan apa yang kita perlukan di mobil ini gitu. Jadi sekarang ini kendalanya si Rogi ini yang dengan desain yang baru ini, kita kekurangan tempat penyimpanan karena kita mengutamakan ruangan yang luas ya. Cuman kita belum tahu nih karena kita belum mencoba touring jauh, jadi kita belum tahu nih kebutuhan kotak penyimpanan kita apakah cukup atau tidak gitu kan. Karena bisa teman-teman lihat kotak penyimpanannya ini sangat minim ya. Karena di bagian di sini ini untuk kelistrikan. Untuk kelistrikan satu, terus di dalam itu ada satu lagi baterai cadangan dia. Nah, di sini pun kita pakai untuk baterai juga. Nah, jadi ada 3 baterai kita yang pakai gitu. Nah, di sini untuk baju satu. Nah, di sini ada 2 storage penyimpanannya. Cuma nggak bisa di sini. Ini tempat pembukaannya. Ada 2 lumayan besar lah di sini nih. Dan di kat bawah ini ada juga penyimpanannya. Ya mungkin teman-teman sebagian ada yang suka desain lama dan ada juga sebagian menyukai desain baru gitu kan. Ya kita memang intinya kita mana yang ternyaman untuk kita gitu kan. Karena kita tahu apa kebutuhan mobil. Sebetulnya kalau kita ingin membuat mobil besar lengkap semuanya gitu, itu bisa sebetulnya kita bikin seperti itu. Apa yang lebih besar dari Rogi? Misalnya Hi-S gitu, Hi-S atau bus-bus mikro itu bisa aja kita beli itu, kita ganti, kita renov, bisa aja. Cuman kita nggak mau gitu. Karena untuk apa mobil besar-besar begitu? Jadi ini pengalaman kami yang udah lama melalang buana jalan begitu. Jadi kita tahu plus minusnya mobil seperti itu gitu. Kalau untuk touring jalan gitu kan, kita menikmati alam, jalan ke beberapa daerah, ke jalan yang pelosok, itu kita jujur kalau saya pribadi saya lebih suka mobil kecil karena itu lebih simple gitu. Cuman kan kalau kelemahan mobil kecil ini kita nggak bisa mendesain membuat dia tuh membuat camper van gitu, susah gitu. Bisa paling kita bikin tenda di atas gitu, itu betapa ribetnya gitu membangun, membuka, belum lagi kita tenda di luar itu tuh kita harus memang memikirkan keselamatan kita karena kita tidurnya di luar gitu, bukan di dalam mobil. Kalau di dalam mobil kita aman gitu kan, beda dengan di luar gitu. Nah itu salah satu kelemahannya kalau mobil kecil gitu, kalau kita bawa touring gitu kan. Tapi kelebihannya kita bisa menikmati alam, kita bisa kemana aja, kita ada jalan yang belum pernah kita lewati, kita masuk pun kita pede-pede aja gitu kan. Beda sama mobil yang seperti Rogi. Sebetulnya kenapa kita nggak ganti? Rogi ini lebih dari kata cukup. Dia tidak besar dan dia juga tidak kecil gitu. Jadi selama berapa tahun ini dah kita touring yang kita alami gitu kan, ukuran mobilnya ini udah pas untuk camper van. Tapi kalau lebih panjang, lebih besar dari ini agak kewalahan, agak susah. Karena kami aja jujur melihat suatu daerah, ada daerah jalan yang kecil gitu kan, sebetulnya pengen kita lewati. Cuman saya kembali lagi berpikir lagi, takutnya di sana tuh nanti entah jalannya mengecil atau susah atau begini, itu masih saya pikirkan. Padahal ukuran Rogi yang seperti ini gitu.
Apalagi yang lebih dari ini seperti Hiace atau bus-bus. Aduh, saya yakin para pengguna-pengguna bus itu pasti seperti itu juga kewalahannya, tantangannya. Ya mungkin kelebihannya kita menggunakan mobil lebih besar ini nih ya, kita bisa taruh bikin tempat dapurnya, tempat tidurnya lebih lapang gitu kan. Ya pernak-pernik lebih wah gitu kan. Cuman kan ketika mobil besar ini nih dibawa ke suatu daerah yang kecil gitu, tuh susah kali gitu kan. Jadi kita cuman hanya bisa menikmati ya jalan-jalan yang aman-aman aja gitu. Karena kalau mobil besar ini ketika dia trouble di suatu jalan kecil atau gimana, wah itu susah untuk diatasi ya teman-teman ya. Kecuali kita bawa tim, kita bawa teman-teman atau gimana. Nah ya kalau seandainya waktunya siang atau gimana, kalau seandainya waktunya malam dia terjebak di jalan kecil atau gimana, itu susah. Nah itu alasan kita nggak mengganti Rogi, masih tetap konsisten menggunakan mobil ini gitu. Jadi gitu aja teman-teman ya. Jadi udah terjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman kenapa saya merubah konsep ini. Tidak saya pertahankan dengan desain lama, karena kita ingin ada perubahan dan ingin mencoba suasana baru gitu kan. Saya harap teman-teman pun bisa ngerti lah ya, ngerti gimana keadaan kami. Kami sebisa mungkin membuat perjalanan itu menjadi lebih nyaman. Jadi itu aja teman-teman ya. Nanti kita lanjut, kita bikin video yang lebih mantap lagi, oke? Sampai jumpa.